Ayo bermain peran. Hari ini di kelas Benny akan ada kegiatan bermain peran. Mereka akan memerankan dongeng anak gembala dan serigala. Anak gembala bertugas menjaga domba-domba yang diternakkan. Jika domba sudah besar, dapat dijual ke pasar. Bacalah dongeng di bawah ini dan bermain peranlah bersama temanmu. Anak gembala dan serigala. Seorang anak gembala selalu menggembalakan domba milik tuannya di dekat hutan yang gelap dan tidak jauh dari kampungnya. Suatu hari, dia menggembalakan domba di dekat hutan. Dia merasa terhibur dengan memikirkan berbagai macam rencana apabila dia melihat serigala. Dia teringat ucapan tuannya. Apabila kamu melihat serigala datang dan menyerang domba, kamu harus berteriak memanggil bantuan. Orang sekampung akan datang membantumu. Anak gembala itu berpikir bahwa akan terasa lucu apabila dia pura-pura melihat serigala dan berteriak memanggil orang-orang. Anak gembala itu berlari ke arah kampungnya dan berteriak sekeras-kerasnya. Ada serigala! Serigala! Tolong! Seperti yang dia duga, orang-orang kampung yang mendengarnya berteriak cepat-cepat meninggalkan pekerjaan mereka dan berlari ke arah anak gembala tersebut untuk membantunya. Di mana serigalanya? Di mana? Apa serigala itu melukaimu? Di mana serigala itu sekarang? Kalian semua tertipu. Tidak ada serigala di sini. Rupanya kamu telah menipu kami semua. Beberapa hari kemudian, anak gembala itu kembali berteriak meminta tolong. Tolong! Tolong, ada serigala! Tolong! Serigala memakan domba! Mana serigalanya? Tidak terlihat serigala di sini. Memang tidak ada serigala. Aku iseng saja berteriak minta tolong. Hei! Keberadaan serigala bukan untuk main-main. Kalau kamu berbohong terus, tidak ada yang percaya lagi padamu. Pada suatu sore, ketika matahari mulai terbenam, seekor serigala benar-benar datang dan menyambar domba yang digembalakan oleh anak gembala tersebut. Serigala! Serigala! Tolong! Ada serigala! Tolong! Tolong! Anak gembala itu pasti bermain-main lagi. Dia tidak akan bisa menipu kita lagi. Serigala itu akhirnya berhasil menerkam dan memakan banyak domba yang digembalakan oleh sang anak gembala, lalu berlari masuk ke dalam hutan kembali. Setelah mendengarkan dongeng tersebut, ayo berdiskusi. Diskusikanlah bersama temanmu tentang pesan yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Tampilkanlah hasil diskusimu di depan teman sekelas. Pesan yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala adalah kita tidak boleh berbohong.
jika kita terlalu sering berbohong, maka orang-orang tidak akan percaya lagi kepada kita. Selanjutnya, ayo menulis. Hewan di sekitar kita memiliki ciri khas masing-masing. Kucing berkaki 4, berbulu, dan bersikap manja pada tuannya. Kelinci berkaki 4, jalannya lompat, dan suka makan sayuran. Bukan hanya hewan yang memiliki ciri-ciri, manusia juga memiliki ciri-ciri, baik fisik maupun sifatnya. Misalnya, Benny memiliki sifat penyayang binatang. Edo bersifat penolong karena suka membantu teman. Tuliskan 4 sifat dari 3 orang teman sekelasmu. Bagian tengah diisi nama teman. Bagian luar diisi dengan sifat-sifat dari teman. Perhatikan contoh. Edo memiliki sifat lucu, ramah, penolong, dan rajin. Sekarang tuliskan 3 nama orang temanmu dengan masing-masing sifat-sifat mereka. Sekarang ayo mencoba. Kanguru adalah binatang yang bergerak dengan cara melompat. Gerakannya cepat dan gesit. Kanguru adalah binatang yang tinggal di Australia. Kanguru binatang yang sangat penting bagi suku aborigin, yaitu suku asli Australia. Kulit, daging, dan tulang kanguru digunakan oleh suku aborigin. Ayo bermain peran. Tahukah kamu, domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya biasa dijadikan benang wol. Daging domba dapat diambil manfaatnya. Biasanya diolah menjadi gulai, tatai, dan sebagainya. Sekarang kita lanjutkan lagi bermain peran dongeng anak gembala dan serigala. Kalian masih ingat bukan tentang cerita anak gembala dan serigala ini? Ini adalah cerita tentang anak gembala yang sedang menggembalakan domba-dombanya. Dia membohongi orang-orang kampung dengan berteriak minta tolong karena ada serigala. Orang-orang kampung tertipu. Hingga pada suatu hari ketika serigala benar-benar datang, anak gembala itu berteriak lagi. Tetapi semua orang kampung sudah tidak mempercayainya lagi. Sekarang ayo menulis. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng anak gembala dan serigala. Coba perhatikan setiap kata. Ada satu kata yang diawali huruf kapital. Jadikan itu sebagai kata pertama. Ya, pembohong. Kita lanjutkan kata berikutnya. Tidak, akan, pernah, dipercayai, lagi, walaupun, mereka, berkata, benar. Pembohong tidak akan pernah dipercayai lagi walaupun mereka berkata benar. Jadi, untuk kalian semua, jangan coba-coba berbohong. Karena sekali saja kalian berbohong, maka orang lain akan sulit untuk percaya kepada kalian lagi. Jadi,
Mari kita selalu berkata dengan jujur. Sekarang, ayo berdiskusi. Setiap hari, Benny memberikan makanan kepada ayam-ayamnya. Benny juga membantu ayah membersihkan kandang ayam. Ayam-ayamnya sudah menghasilkan telur, daging, dan suara yang indah. Benny berpikir ayam akan senang jika kandangnya bersih. Di sekolah, Benny juga selalu berbuat baik. Ia sering membantu teman yang terjatuh supaya berdiri kembali. Kita perlu bersikap baik kepada sesama manusia. Kita akan merasa senang jika ada orang lain yang menolong kita. Orang lain pun akan merasakan senang jika kita membantu mereka. Bersikap baik kepada sesama manusia adalah bentuk pengamalan Pancasila. Tepatnya, pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Diskusikanlah dengan temanmu. Sikap baik apa saja yang telah kalian lakukan. Tuliskan sikap-sikap baik yang telah dilakukan pada tempat yang tersedia. Sikap-sikap baik yang telah kamu lakukan. Berikut ini adalah contohnya. Kalian bisa tuliskan sesuai dengan sikap baik yang telah kamu lakukan. Menolong teman terjatuh. Berbagi makanan. Mengerjakan tugas sekolah. Membantu orang tua. Patuh pada nasihat orang tua. Sikap-sikap baik yang temanmu sudah lakukan. Berikut ini adalah contohnya. Kalian bisa tuliskan sikap-sikap baik yang temanmu telah lakukan. Mematuhi peraturan sekolah. Tidak membeda-bedakan teman. Rajin beribadah. Sopan kepada guru. Selalu menghargai orang lain. Ada banyak sekali sikap-sikap baik yang bisa kita lakukan. Ayo, mulai detik ini selalu berbuat kebaikan. Sekarang, ayo bermain peran. Buatlah percakapan yang menceritakan perbuatan yang telah kamu lakukan kepada teman. Bermain peranlah sesuai percakapan yang kamu buat. Perhatikan contoh berikut. Apa kamu tahu kalau kemarin Udin terjatuh di halaman depan? Wah, kasihan sekali dia. Aku tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dia baik-baik saja. Kemarin aku membantunya untuk mengobati lukanya di UKS. Syukurlah kalau begitu. Kalian bisa buat percakapan sesuai dengan kreativitasmu. Sekarang, ayo berlatih. Benny sedang mengerjakan PR matematika. Ternyata soal-soalnya tentang perkalian. Ia teringat tentang cara menyimpan anak ayamnya di kandang. Ia bisa membaginya dalam beberapa kelompok. Isilah titik-titik di bawah ini dengan memperhatikan sifat pertukaran pada perkalian. Perhatikan, sifat pertukaran adalah perkalian yang jika angkanya dibolak-balik, hasilnya akan tetap sama. Misalnya, 2 kali 3 sama dengan 6. Jika 2 dan 3 kita balik sehingga menjadi 3 kali 2, maka hasilnya akan tetap 6. Maka kesimpulannya, 2 kali 3
sama dengan 3 kali 2. 1. Titik-titik kali 5 sama dengan titik-titik kali 7. Sudah jelas, maka 7 kali 5 sama dengan 5 kali 7. Dua-duanya memiliki hasil 35. 2. 9 kali titik-titik sama dengan 6 kali titik-titik. Sudah jelas, 9 kali 6 sama dengan 6 kali 9. Dua-duanya memiliki hasil 54. 3. Titik-titik kali 5 sama dengan titik-titik kali 5. Sudah jelas, 5 kali 5 sama dengan 5 kali 5. Keduanya memiliki hasil 25. 4. 6 kali titik-titik sama dengan 7 kali titik-titik. Sudah jelas, 6 kali 7 sama dengan 7 kali 6. Keduanya memiliki hasil 42. 5. Titik-titik kali 3 sama dengan titik-titik kali 7. Sudah jelas, 7 kali 3 sama dengan 3 kali 7. Keduanya memiliki hasil 21. 6. 8 kali titik-titik sama dengan 6 kali titik-titik. Sudah jelas, 8 kali 6 sama dengan 6 kali 8. Keduanya memiliki hasil 48. 7. Titik-titik kali 9 sama dengan titik-titik kali 5. Sudah jelas, 5 kali 9 sama dengan 9 kali 5. Keduanya memiliki hasil 45. 8. 8 kali titik-titik sama dengan 5 kali titik-titik. Sudah jelas, 8 kali 5 sama dengan 5 kali 8. Keduanya memiliki hasil 40. 9. Titik-titik kali 7 sama dengan titik-titik kali 9. Sudah jelas, 9 kali 7 sama dengan 7 kali 9. Keduanya memiliki hasil 63. 10. 10 kali titik-titik sama dengan 6 kali titik-titik. Sudah jelas, 10 kali 6 sama dengan 6 kali 10. Keduanya memiliki hasil 60. Ayo membaca. Hari ini, Benny ingin bercerita tentang dongeng yang pernah dibacanya. Benny terkenal pandai bercerita di antara teman-temannya. Ia bercerita tentang kuda dan keledai. Kuda dan keledai adalah hewan yang digunakan untuk mengangkut beban. Juga sering digunakan untuk alat transportasi. Apakah kalian ingin tahu ceritanya? Kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Pengarang Aesop. Pernah ada seorang pria yang memelihara seekor kuda dan seekor keledai. Kebiasaan pria tersebut memuati keledai dengan beban yang berat. Keledai tersebut terhuyung-huyung karena beban yang terlalu berat. Sementara kuda berjalan dengan beban yang ringan. Pada suatu hari, mereka melakukan perjalanan. Keledai berkata kepada kuda, "Maukah kamu mengangkut sebagian dari beban saya? Saya merasa sangat tidak enak badan. Jika kamu mau membawa sebagian bebanku, mungkin saya akan cepat sembuh. Beban yang terlalu berat ini bisa membunuhku." Kuda hanya menendang-nendangkan kakinya. Ia berkata kepada keledai agar tidak usah mengeluh. Ia tidak mau diganggu dengan kata-kata keluhan. Keledai terhuyung-huyung selama berjalan setengah kilometer. Tiba-tiba ia jatuh ke tanah dan mati.
Si pemilik datang dan hanya bisa berpasrah dengan apa yang telah terjadi. Ia melepaskan beban dari keledai yang telah mati. Semua beban ditempatkan di atas punggung kuda. Aduh! Keluh kuda saat dia merasakan beban berat. Beban bertambah dengan berat tubuh keledai yang telah mati. Sekarang saya mendapatkan ganjaran karena sifat saya yang jelek. Saya menolak menanggung sebagian beban keledai. Sekarang saya harus membawa seluruh beban. Ditambah dengan berat tubuh teman saya yang malang ini. Susunlah kata-kata di bawah ini sehingga menjadi sebuah pesan moral yang terdapat pada dongeng di tempat yang tersedia. Kata-kata tersebut jika disusun menjadi sebuah pesan moral adalah: bantulah orang yang membutuhkan bantuan, maka kamu juga akan terbantu. Ayo sahabatku, jangan ragu untuk membantu sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya, ayo berkreasi. Buatlah cerita bergambar berdasarkan dongeng kuda dan keledai yang syarat dengan beban. Seorang pria bersama dengan seekor kuda dan seekor keledai. Keledai dimuati beban berat, sedangkan kuda dimuati beban yang ringan. Keledai meminta tolong kepada kuda supaya membantu membawa muatan yang ada pada tubuh keledai. Tapi kuda menolak. Karena membawa beban yang terlalu berat, akhirnya keledai meninggal. Sekarang semua beban dipindahkan ke tubuh kuda, termasuk keledai yang meninggal. Kalian bisa menggambarkan dongeng tersebut berdasarkan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo menulis. Benny dan Edo pulang sekolah bersama-sama. Di jalan, mereka menemukan seekor kucing yang jatuh ke selokan. Benny menolong kucing tersebut dan membawanya pulang ke rumah. Edo tidak mau membawa kucing tersebut. Ia geli pada bulu kucing. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Dalam satu keluarga pun memiliki sifat yang berbeda-beda. Begitu pula dengan sifat orang dalam satu lingkungan tetangga. Di lingkungan sekitar rumahmu ada banyak tetangga. Setiap tetangga memiliki sifatnya masing-masing. Tulislah nama orang yang berada di lingkungan tetanggamu yang memiliki sifat-sifat di bawah ini. Tulislah orang yang memiliki sifat-sifat berikut ini. Perhatikan contoh berikut. Silahkan kalian tuliskan nama-nama orang sesuai dengan sifat-sifat berikut. Yang memiliki sifat penolong adalah Pak Joko, Pak Ridwan, dan Bu Susi. Yang memiliki sifat dermawan adalah Pak Niko dan Bu Sabta. Yang memiliki sifat ramah adalah Pak Buyung, Bu Novi, dan Pak Tio. Yang memiliki sifat penyayang binatang adalah Pak Lukas dan Pak Ihsan. Yang memiliki sifat lucu adalah Pak Entis dan Pak Andre. Selanjutnya, ayo bermain peran. Peragakanlah sifat dari salah seorang tetanggamu dengan gerakan pantomim. Teman-temanmu akan menebak sifat yang kamu peragakan di depan kelas. Sekarang ayo berlatih. Saat liburan, Benny dan sepupu-sepupunya menginap di rumah nenek.
nenek memiliki banyak binatang peliharaan. Bebek, ayam, dan kambing ada di kandang belakang rumah. Penduduk desa tempat tinggal nenek banyak yang memiliki hewan ternak. Benny dan sepupu-sepupunya senang berjalan-jalan di sekitar desa. Mereka melihat banyak binatang ternak. Mereka sudah mengunjungi peternakan sapi, domba, dan bebek. Setelah berkunjung ke berbagai peternakan, Benny memiliki beberapa masalah. Ia belum bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Di sebuah peternakan terdapat 6 kandang domba. Jika di setiap kandang terdapat 10 ekor domba, berapa jumlah domba dalam kandang? Jumlah kandang 6 dikali jumlah domba dalam setiap kandang 10. 6 kali 10 sama dengan 60. Tiap kandang sesak dengan domba karena luas kandang tidak besar. Pemilik kandang berniat membuat kandang domba lagi, sehingga jumlah kandang domba ada 10. Berapa isi domba di tiap kandang? Berapakah jumlah semua dombanya? Ya, 60. Bagaimana cara mengetahui jumlah domba dalam setiap kandang jika jumlah kandangnya ada 10? 10 dikali titik-titik sama dengan 60. Berapa isinya? Ya, 6. Jadi, isi domba di tiap kandang adalah 6 ekor. Maka kesimpulan dari soal A dan B adalah 6 kali 10 sama dengan 10 kali 6. Di peternakan sapi terdapat 9 kandang. Tiap kandang berisi 8 sapi. Berapa jumlah sapi di peternakan tersebut? Caranya, 9 kali 8 sama dengan 72. Ternyata satu kandang sapi rusak. Kandang sapi yang bisa digunakan tinggal 8. Berapa jumlah sapi dalam tiap kandang? Ada berapa jumlah semua sapi? Ya, 72. Maka, cara untuk mencari jumlah sapi dalam tiap kandang jika kandangnya ada 8 adalah 8 dikali titik-titik sama dengan 72. Berapakah isinya? Ya, 9. Jadi jumlah sapi dalam tiap kandang adalah 9 ekor. Maka kesimpulan dari soal A dan B adalah 9 kali 8 sama dengan 8 kali 9. Paman Benny beternak burung merpati. Ia memiliki 10 kandang burung. Paman Benny menempatkan 8 ekor burung pada tiap kandang. Berapa jumlah burung merpati yang dimiliki Paman Benny? Bagaimana cara mencari jumlah semua burung merpati? Ya, 10 dikali 8 sama dengan 80. 2 kandang rusak sehingga burung merpati ditempatkan pada kandang-kandang yang lain. Berapa jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang? Ada berapa kandang yang tersisa? Tadi ada 10 kandang, kemudian rusak 2, sehingga tersisa 8 kandang. Berapakah jumlah semua burung merpati? Ya, 80. Bagaimana cara mencari burung merpati pada tiap-tiap kandang jika kandangnya hanya tersisa 8? Caranya adalah 8 dikali titik-titik sama dengan 80. Berapakah isinya? Ya, 10. Jadi jumlah burung merpati di tiap kandang sekarang adalah 10 ekor. Maka kesimpulan dari soal A dan B adalah 10 kali 8 sama dengan 8 kali 10.